teman-teman, perkenalkan nama saya Trisnawati Sarumaha. Saya adalah salah satu mahasiswi dari STKIP Nias Selatan, Prodi Pendidikan Biologi. Kali ini saya akan membahas tentang virus dan kemudian akan mengulas juga tentang virus yang saat ini sedang meresahkan bangsa Indonesia. Bahkan bukan hanya bangsa Indonesia, virus ini telah meresahkan dan telah menjadi musuh dari seluruh masyarakat di seluruh dunia karena virus ini sangat mematikan dan saat ini virus ini masih belum didapatkan obatnya atau vaksinnya. Kemudian virus ini juga dikenal dengan coronavirus atau disebut dengan COVID-19 karena virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina di akhir tahun 2019. Dan kemudian di pembahasan kali ini saya juga nanti akan melakukan satu praktikum, di mana praktikum saya adalah melakukan atau membuat hand sanitizer menggunakan alat-alat dan bahan yang sangat sederhana. Kemudian bahannya itu sangat murah dan kemudian mudah didapatkan dan bahkan ada di sekitar kita. Kemudian terkait dengan khasiatnya, itu sangat ampuh di dalam membunuh kuman dan itu sama dengan hand sanitizer yang biasa kita beli di luar sana. Kemudian tujuan saya melakukan atau membahas materi kali ini adalah untuk memberikan pemahaman lagi kepada masyarakat atau kaum awam yang ada terutama dulu di bangsa kita, bangsa Indonesia yang masih saat ini masih keras kepala untuk mengikuti protokol kesehatan. Nah, jadi dengan saya mengulas ini, harapan saya masyarakat bisa lebih tahu sebenarnya bahaya dari virus ini, virus yang saat ini sedang meresahkan bangsa Indonesia seperti apa. Dan dengan demikian, mereka bisa melakukan protokol kesehatan seperti yang sudah dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian, tujuan dari saya melakukan praktikum tadi untuk melakukan atau pembuatan hand sanitizer sederhana adalah kita tahu bahwa persediaan dari hand sanitizer ini sangat terbatas ya, bahkan sebentar lagi mungkin akan langka. Nah, daripada kita harus mengejar hand sanitizer dengan harga yang sangat mahal dan sulit untuk didapatkan, nah jadi dengan pembuatan ini saya akan menambah wawasan dan memanfaatkan bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita, namun khasiatnya ingat tetap sama dengan hand sanitizer yang selalu kita beli di toko-toko atau di luar sana. Nah, baik, sebelum kita membahas virus corona lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan pengertian virus terlebih dahulu. Nah, virus termasuk bagian dari mikroorganisme. Dinamakan bagian dari mikroorganisme karena bentuk dari si virus ini hanya beberapa mikro saja dan mungkin lebih kecil dari situ. Virus ini hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop karena 1 mikron sama dengan 0,001 milimikron. Nah, jadi virus ini sangat kecil bentuknya ya dan tidak bisa dilihat secara kasat mata. Kemudian virus merupakan organisme parasit yang mana ia membutuhkan inang untuk bereproduksi. Nah, jadi si virus ini dia akan mencari inang untuk mereplikasi dirinya. Ketika si virus tidak menemukan inang atau tidak mendapatkan tempat untuk bereplikasi, maka dia akan mati. Kemudian beberapa virus bahkan dapat membunuh sel inangnya untuk dapat berkembang biak. Contohnya seperti yang akan kita bahas pada kali ini seperti coronavirus ini. Ketika dia sudah masuk ke dalam tubuh atau ke dalam sel tubuh manusia, dia akan mereplikasi diri dan akan membunuh sel-sel yang ada di dalam tubuh manusia tersebut.
Nah, baik teman-teman pasti bertanya ya, apa sih yang menjadi ciri-ciri dari virus? Nah, ciri-ciri virus sebagai berikut. Yang pertama, virus hanya memiliki salah satu jenis dari asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid atau selubung protein. Nah, asam nukleat ini adalah DNA atau RNA. Ingat, DNA atau RNA. Jadi virus hanya memiliki salah satu jenis dari antara kedua asam nukleat ini, yaitu DNA ataupun RNA. Kemudian yang kedua adalah ukuran virus yang sangat kecil, yaitu 10 sampai 300 milimikron, ataupun virus yang sangat kecil itu ukurannya kira-kira 20 nanometer. Jadi ukuran virus ini bahkan lebih kecil dari ribosom atau bakteri. Jadi teman-teman bisa membayangkan bagaimana kecilnya virus ini dan tidak bisa dilihat secara kasat mata. Bahkan bakteri saja yang lebih besar dari virus tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Apalagi virus yang ukurannya sangat kecil, bahkan lebih kecil dari tubuh si bakteri. Nah, kemudian yang ketiga adalah tubuh virus tidak berbentuk sel, sehingga virus tidak memiliki inti sel, membran plasma, dan sitoplasma. Nah, kenapa virus ini tidak memiliki inti sel? Karena virus merupakan asam nukleat dan hanya memiliki kapsid. Nah, kapsid ini merupakan kulit dari si virus yang terdiri dari protein. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya dari virus adalah virus hanya dapat hidup dan berkembang biak pada sel hidup atau sering dikenal dengan parasit intraseluler obligat. Nah, yang dimaksud dengan parasit intraseluler obligat adalah virus tidak dapat bereproduksi di luar sel inang. Dalam arti virus akan hidup dan bisa bereproduksi di dalam sel inang tersebut. Nah, kemudian virus ini akan memaksa inang untuk membantunya di dalam bereproduksi. Kemudian untuk ciri-ciri virus yang selanjutnya adalah virus merupakan suatu makhluk metaorganisme. Metaorganisme artinya peralihan dari benda mati di mana virus ini dapat dikristalkan. Kemudian virus sebagai makhluk hidup karena virus dapat berkembang biak atau sering disebut dengan bereplikasi. Dan kemudian yang menjadi ciri yang terakhir dari virus ini adalah virus memiliki berbagai macam bentuk tubuh, yaitu bulat, berbentuk T, kemudian berbentuk batang, dan berbentuk silindris. Sekarang kita akan membahas tentang struktur dari virus. Nah, ternyata virus juga memiliki struktur yang mana terdiri dari kepala, tubuh, dan juga ekor. Nah, kepala dari virus ini berisi asam nukleat, yaitu DNA atau RNA yang merupakan bahan genetik dari kehidupannya, di mana DNA atau RNA ini dilindungi oleh kapsid. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa kapsid ini merupakan selubung protein yang tersusun oleh protein. Nah, kapsid ini berguna untuk melindungi virus dari kondisi lingkungan luar. Kemudian bentuk kapsid ini bergantung ya kepada jenis virusnya. Jadi kapsid ini bisa berbentuk bulat, bisa berbentuk polihedral, bisa berbentuk helix, atau bentuk lain yang lebih kompleks. Kemudian kapsid tersusun atas kapsomer atau subunit protein. Nah, kemudian kapsid ini juga berupa lapisan rangkaian kapsomer pada tubuh virus yang berfungsi sebagai pembungkus DNA atau RNA. Kemudian isi tubuh virus atau sering disebut dengan virion adalah bahan genetik yang berupa salah satu tipe asam nukleat, yaitu DNA atau RNA. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya, bahwa virus hanya akan memiliki salah satu jenis dari asam nukleat, yaitu DNA atau RNA. Nah, kemudian ternyata dari jenis asam nukleat yang akan dimiliki oleh virus itu juga akan mempengaruhi bentuk tubuh dari si virus tersebut. Nah, kemudian virus dengan isi tubuh yang berupa asam nukleat DNA itu bentuknya berantai ganda dan berpilin. Nah, contohnya pada penyakit papiloma, kemudian bakteriofag dan juga cacar dan jenis-jenis lain dan jenis-jenis penyakit lain. Kemudian kalau virus yang berisi asam nukleat RNA ini
berbentuk rantai tunggal ataupun ganda, dan dia tidak berpilin seperti pada asam nukleat DNA. Nah, contoh dari penyakit yang disebabkan oleh virus yang berisi asam nukleat RNA ini adalah contohnya campak, kemudian HIV/AIDS, dan influenza. Kemudian struktur yang ketiga dari virus adalah ekor. Nah, ekor dari virus berguna untuk menempelkan atau melengketkan dirinya kepada sel inangnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang daur hidup atau siklus hidup dari virus. Nah, pada saat replikasi virus ada dua jenis tahapan yang dilalui oleh virus, yaitu secara daur litik dan secara daur lisogenik. Nah, apa sih yang disebut dengan daur litik? Nah, daur litik ini adalah ketika sel yang digunakan virus sebagai media inkubasi terlisis atau terurai, atau sering juga disebut dengan pecah. Jadi virus-virus ini akan terus mencari sel-sel baru dan melanjutkan replikasi mereka. Di dalam daur litik ini terdapat 5 tahapan virus di dalam mereplikasi dirinya. Yang pertama adalah tahap penempelan atau absorpsi, kemudian tahap injeksi, kemudian tahap sintesis, yang keempat tahap perakitan, dan yang kelima tahap lisis. Pada tahap yang pertama, yaitu tahap penempelan, virus akan menempel kepada sel inang dengan ikatan khusus antara kapsid protein virus dengan reseptor pada permukaan sel inang. Kemudian pada tahap kedua, yaitu tahap injeksi, virus sudah mulai memasukkan asam nukleatnya, yaitu antara RNA atau DNA yang terkandung di dalamnya. Sedangkan selubung protein dari asam nukleat yang disebut dengan kapsid tadi tetap berada di luar sel. Nah, jadi hanya asam nukleatnya saja yang akan dimasukkan ke dalam sel inang yang ditempati oleh si virus. Kemudian setelah virus telah mengeluarkan semua asam nukleatnya di dalam sel inang, maka selanjutnya adalah tahap ketiga, yaitu tahap sintesis, di mana bakteriofag tersebut menghasilkan enzim yang dikodekan di dalam genomnya untuk menghasilkan sintesis molekul bakteri, yaitu protein, DNA atau RNA. Kemudian setelah sintesis protein dan asam nukleat dari sel inang berhenti, virus akan mengambil alih proses metabolisme sel inang. Nah, kemudian setelah si virus sudah mengambil alih metabolisme pada sel inang, maka tahap keempat yaitu tahap perakitan, di mana virus akan membentuk tubuh mereka. Nah, pada tahapan ini kapsid yang telah terbentuk pada tahap sintesis akan mulai diisi dengan asam nukleat yang telah terreplikasi sehingga menjadi virus yang utuh. Kemudian tahap terakhir yaitu tahap lisis, di mana setelah terbentuk virus-virus baru yang sempurna, maka induk akan mengeluarkan enzim lisozim untuk menghancurkan sel inang, yang kemudian diikuti dengan pelepasan virus-virus baru. Nah, virus-virus baru yang dilepaskan sekali daur yaitu 100 sampai 200 virus. Kemudian virus-virus ini akan mencari sel-sel yang baru lagi atau sel-sel inangnya untuk melanjutkan hidup. Nah, kemudian saya akan membahas daur yang kedua, yaitu daur lisogenik. Daur lisogenik ini sering juga dikenal dengan daur tenang. Kenapa dikatakan dengan daur tenang? Karena di dalam daur lisogenik ini sel inangnya tidak akan terlisis atau tidak akan pecah seperti yang terjadi pada daur litik tadi. Nah, atau dengan kata lain, replikasi akan melalui pembelahan atau reproduksi pada sel inang. Kemudian pada fase lisogenik, virus akan membaur dengan sel inang dengan membentuk profag sehingga sel inang tidak akan terlisis. Nah, ternyata juga di dalam daur lisogenik ini tidak jarang kemudian nanti akan melalui juga dari proses sebagian dari proses atau daur litik. Di dalam daur lisogenik ini, tahapan yang dilalui virus untuk mereplikasi dirinya lebih banyak ya dibandingkan dengan
daur litik tadi. Di sini ada 8 tahap di dalam daur lisogenik. Yang pertama yaitu tahap adsorpsi, kemudian tahap injeksi, ketiga tahap penggabungan, kemudian tahap pembelahan, kemudian tahap pemisahan, di mana di sini sudah memasuki daur litik, kemudian tahap sintesis, tahap perakitan, dan yang terakhir nanti adalah tahap lisis. Nah, di tahap adsorpsi di dalam daur litik ini, di sini virus akan menempel pada sel inang, kemudian melubanginya dengan enzim lisozim. Kemudian pada tahap kedua yaitu tahap injeksi. Di sini tahap yang kedua ini sama dengan tahapan daur litik tadi, di mana virus akan memasukkan asam nukleat di dalam sel inang, yaitu antara DNA atau RNA. Kemudian pada tahap yang ketiga yaitu tahap penggabungan, virus akan memutuskan ikatan asam nukleat yang dimiliki oleh sel inang dan masuk ke dalam untuk menghubungkan rantai itu lagi. Jadi pada tahapan ini virus tidak mengambil alih asam nukleat sel inang seperti pada tahapan lisis tadi. Di sini virus akan membaur untuk membentuk satu kesatuan yang disebut dengan profage. Nah, sekarang tahapan yang keempat yaitu tahap pembelahan. Kemudian pada tahapan ini asam nukleat virus yang telah bergabung dengan DNA sel inang ini telah menjadi profage. Nah, profage ini hanya akan bereplikasi ketika asam nukleat sel inang bersintesis dan melakukan pembelahan. Nah, ketika DNA sel inang tidak melakukan hal ini, maka profage tidak akan bereplikasi juga. Kemudian profage ikut membelah ketika DNA bereplikasi, sehingga jumlah profage sama dengan jumlah DNA hasil replikasi sel inang. Nah, dengan cara ini, tentu saja virus tidak akan merusak sel, melainkan membaur menjadi satu dan mensubstitusikan beberapa bagian asam nukleat sel inang. Nah, reproduksi virus dilakukan bersamaan dengan reproduksi sel inang, di mana sel inang ini akan mewariskan asam nukleat atau materi genetik virus pada proses reproduksi sel inang. Nah, pada tahapan ini virus dapat terus membelah mengikuti sel inang. Nah, kemudian tahapan yang kelima di sini adalah tahap pemisahan ya, di mana pada tahapan yang kelima ini sudah mulai memasuki daur litik. Nah, pada saat kondisi lingkungan buruk, profage yang semula tenang dan tidak merusak akan menjadi aktif. Nah, ini sangat mempengaruhi ya. Jadi, hal ini biasanya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, seperti radiasi ultraviolet misalnya. Nah, kemudian profage yang aktif akan mulai memisahkan diri dari DNA sel inangnya, kemudian mulai mengambil alih peranan DNA dalam hal sintesis protein. Kemudian tahap yang keenam yaitu tahap sintesis, sama seperti daur litik. Pada daur lisogenik, DNA dan RNA dari sel inang kemudian digunakan untuk menggandakan asam nukleat virus sebanyak mungkin. Selain itu, virus akan menggunakan protein yang terdapat pada sel inang untuk kemudian digunakan untuk menggandakan kapsidnya. Kemudian pada tahap yang ketujuh yaitu tahap perakitan, masih sama juga dengan daur litik. Pada daur lisogenik, virus akan mulai merakit tubuh mereka. Selain itu, virus juga akan memasukkan asam nukleat DNA atau RNA ke dalam kapsid yang sudah terbentuk tadi. Nah, setelah proses ini selesai, maka terbentuklah virus baru yang telah sempurna. Pada tahap yang terakhir yaitu tahap lisis, di sini di daur lisogenik yang sempurna, di mana virus-virus mulai membebaskan diri dari sel inangnya atau keluar dari sel inangnya secara eksplosif dengan menggunakan enzim lisozim yang digunakan untuk menghancurkan sel inang. Nah, jadi itu saja yang menjadi tahapan-tahapan dari daur hidup atau bagaimana proses berkembang biaknya virus, yaitu dengan menggunakan dua cara atau dua tahapan, yaitu tahapan daur hidup litik dan yang kedua yaitu tahapan daur hidup lisogenik. Nah, sekarang kita akan membahas virus yang saat ini sedang merasakan bangsa Indonesia, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu tentang virus corona.
Nah, baik, kita akan membahas tentang virus corona. Virus corona atau sering disebut juga atau dikenal dengan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disingkat dengan SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus corona ini juga sering dikenal atau disebut dengan nama COVID-19. Nah, COVID ini sendirinya diambil dari singkatan coronavirus, sedangkan kalau angka 19 itu merupakan angka tahun 2019 di mana pada saat virus menyerang kota pertama yang diserangnya yaitu di kota Wuhan di Cina itu pada akhir tahun 2019. Nah, kemudian angka kasus yang sudah saat ini berdasarkan data statistik di mana manusia yang sudah terpapar COVID-19 ini sudah sangat banyak ya setiap bulan, mulai dari April tahun 2020 yang lalu sampai sekarang itu jumlah kasusnya terus meningkat. Di Indonesia sendiri sudah mencapai 378.000 kasus bahkan lebih. Kemudian untuk kasus sembuhnya sudah mencapai 301.000. Untuk kasus meninggal dunia itu sudah mencapai 12.959. Di dunia itu jumlah kasusnya sudah mencapai 41,6 juta. Untuk total sembuhnya sudah mencapai 28,3 juta. Untuk kasus meninggal atau total meninggal di seluruh dunia itu sudah mencapai 1,14 juta kasus. Di dunia, coronavirus ini atau COVID-19 ini paling banyak menyerang masyarakat yang ada di Amerika Serikat sana. Jadi, negara Amerika Serikat sampai saat ini menjadi negara nomor 1 yang terpapar oleh virus corona ini, di mana lebih dari 614.000 kasus itu ada di Amerika Serikat. Di Indonesia sendiri, Indonesia memiliki urutan ke-33 di dalam terpaparnya virus corona. Nah, jadi virus corona ini merupakan jenis virus terbaru yang menyerang sistem pernapasan manusia. Virus corona ini menyerang siapa saja, baik itu lansia, orang dewasa, anak-anak, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Virus ini sangat menyebar dengan cepat ya, dan sangat cepat menular kepada makhluk hidup. Bahkan hampir semua negara sudah terpapar oleh virus ini, termasuk negara Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Nah, hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan lockdown, di mana masyarakat yang masuk atau keluar dengan tujuan tertentu untuk ditunda dulu. Kemudian di Indonesia sendiri sudah diberlakukan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar untuk menekan virus ini. Nah, kumpulan virus ini bisa menyebabkan infeksi atau menginfeksi sistem pernapasan. Untuk infeksi sistem pernapasan ringan yaitu seperti flu. Namun bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat juga seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Virus ini menular melalui percikan dahak atau droplet ya dari saluran pernapasan. Misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan dropletnya. Nah, kemudian tingkat kematian akibat virus corona ini sudah sangat banyak ya, bahkan dari bulan ke bulan, mulai dari April bulan lalu sampai sekarang bulan Oktober itu kasusnya terus meningkat. Jika dilihat dari persentase angka kematian yang dibagi menurut golongan usia, maka kelompok usia di atas 60 tahun memiliki persentase angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan golongan usia lainnya. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, itu 58,7% penderita yang meninggal COVID-19 ini adalah laki-laki, dan 41,3% sisanya adalah perempuan. Nah, pasti teman-teman bertanya, kenapa ya usia
di atas 60 tahun atau lansia yang paling banyak terpapar dari virus corona ini. Nah, hal ini disebabkan karena usia di atas 60 tahun itu tubuh akan mengalami berbagai penurunan akibat proses penuaan, mulai dari menurunnya produksi pigmen warna kulit, produksi hormon, kekenyalan kulit, massa otot, kepadatan tulang, bahkan sampai fungsi-fungsi organ-organ tubuhnya. Nah, sistem imun sebagai pelindung tubuh pun tidak bekerja sekuat ketika masih muda. Nah, inilah alasannya mengapa lansia rentan terserang berbagai penyakit, termasuk COVID-19 ini yang disebabkan oleh virus corona. Selain itu, tidak sedikit lansia yang memiliki penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes, asma, atau kanker. Nah, hal ini bisa meningkatkan risiko atau bahaya infeksi virus corona. Komplikasi yang timbul akibat COVID-19 juga akan lebih parah bila penderitanya sudah memiliki penyakit-penyakit tersebut. Nah, jadi dalam artian virus corona ini hanya akan cepat memperbanyak diri atau bereplikasi ketika tubuh sel inangnya atau manusia itu imunnya itu sangat lemah. Makanya kita sebagai anak-anak muda ya, yang masih usianya masih sangat muda itu, virus corona ini sangat sulit untuk menyerang kita karena imun kita ini masih kuat. Jadi makanya lah mungkin sekarang ini kan sudah dikatakan bahwa belum ada obat atau vaksin dari virus corona ini. Tapi mengapa ada kasus sembuh dari beberapa ribu jiwa di Indonesia? Ada beberapa ribu ya yang total yang bisa sembuh dari virus corona ini. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, karena imun tadi, ketika imun tubuh itu kuat, maka virus corona ini dengan sendirinya akan mati. Menurut Neil J. Van Dora Malen, seorang pakar virologi di US National Institute of Health atau NIH, dan rekan-rekannya di Rocky Mountain Laboratories of Hamilton, Montana, merupakan salah satu tim peneliti pertama yang melakukan tes tentang kemampuan SARS-CoV-2 ini bertahan hidup di berbagai permukaan. Nah, di dalam studi mereka yang telah diterbitkan dalam New England Journal of Medicine, menunjukkan bahwa virus tersebut dapat bertahan lama dalam droplet hingga 3 jam setelah terlepas ke udara. Nah, tapi studi NIH ini kemudian menemukan lagi bahwa virus SARS-CoV-2 ini bertahan lebih lama di atas permukaan kardus hingga 24 jam dan hingga 2-3 hari di permukaan plastik dan stainless steel. Jadi berdasarkan temuan tersebut, para ilmuwan menduga bahwa virus bertahan lama di gagang pintu, meja dapur yang dilaminasi atau dilapisi plastik, dan permukaan keras lainnya. Namun, para peneliti mendapati bahwa virus cenderung mati dalam waktu sekitar 4 jam di permukaan tembaga. Tetapi ada pilihan lain yang lebih cepat. Penelitian menunjukkan bahwa virus corona dapat dinonaktifkan hanya dalam 1 menit dengan mendesinfeksi permukaan dengan alkohol 62-71% atau cairan pemutih yang mengandung hidrogen peroksida sekitar 0,5% atau cairan pemutih rumah tangga yang mengandung 0,1% natrium hipoklorit seperti Baiklin. Menurut Badan Ilmu Pengetahuan Nasional Australia juga atau CSIRO menyatakan penelitian yang dilakukan di Pusat Kesiapsiagaan Penyakit Australia ACDP di Geelong juga menemukan bahwa SARS-CoV-2 bertahan lebih lama pada suhu yang lebih rendah. Menurut sebuah pernyataan badan itu, virus menempel lebih lama di permukaan uang kertas daripada uang plastik dan bertahan lebih lama di permukaan halus daripada permukaan berpori seperti kapas. Penelitian yang dipublikasikan di Virology Journal juga menemukan virus corona bertahan 10 hari lebih lama daripada virus influenza pada beberapa permukaan benda.
Untuk gejala-gejala virus corona ini, masing-masing orang memiliki respons ya terhadap COVID-19 ini. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala mulai dari gejala ringan, sedang maupun gejala yang serius dan akan pulih mungkin tanpa dirawat di rumah sakit. Nah, jadi kita akan di sini saya akan membahas gejala-gejala umumnya. Gejala umumnya di sini biasanya demam, batuk kering, dan kelelahan. Sedangkan untuk gejala yang sedikit tidak umum yaitu rasa tidak nyaman dan nyeri, kemudian nyeri tenggorokan, diare, konjungtivitis atau mata merah, kemudian sakit kepala, kemudian hilangnya indera perasa atau penciuman, kemudian ruam pada kulit atau perubahan pada warna jari tangan atau jari kaki. Sedangkan untuk gejala seriusnya di mana kesulitan bernapas atau sesak napas, kemudian nyeri dada atau rasa tertekan pada dada, kemudian hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Nah, jika sudah seperti ini maka segera cari bantuan medis jika Anda mengalami gejala serius ini dan hubungi dokter atau fasilitas kesehatan yang ingin Anda tuju sebelum mengunjunginya. Rata-rata gejala akan muncul 5-6 hari setelah seseorang pertama kali terinfeksi virus ini, tetapi bisa juga 14 hari setelah terinfeksi. Mengingat betapa mengancamnya virus corona, langkah pencegahan yang dilakukannya itu harus sering mencuci tangan dan memastikan untuk mendesinfeksi area publik. Nah, jadi makanya sekarang ini sangat diwajibkan ya untuk selalu mencuci tangan, menjaga kebersihan, dan memakai masker karena saluran atau sistem yang sangat cepat untuk diserang oleh virus corona ini adalah sistem pernapasan. Jadi untuk masyarakat dan teman-teman semua mari peduli dengan kesehatan kita, mari peduli dengan kesehatan lingkungan, saudara-saudara, keluarga, dan teman-teman kita semua. Jadi harapan kita, mari kita sama-sama untuk menjaga protokol kesehatan dan mari kita bersama-sama di dalam membasmi virus corona. Nah, jadi setelah ini akan ada video animasi yang saya ambil dari channel YouTube Kok Bisa tentang bagaimana virus corona menyerang sistem pernapasan manusia. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap nginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri.
Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta, termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini emang nggak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengar fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit. Tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih. Sekarang kita masuk pada bagian praktikum saya, di mana praktikum kali ini adalah pembuatan hand sanitizer sederhana dengan menggunakan bahan-bahan alami yang mudah kita dapatkan. Nah, untuk bahan-bahan utama di sini kita akan menggunakan 10 lembar daun sirih, kemudian 2 butir jeruk nipis, dan juga air sekitar 250 ml. Untuk alat-alatnya di sini saya akan menggunakan panci, kemudian gayung, pisau, gunting, tisu, dan juga nanti tempat untuk menaruh hasil dari pembuatan hand sanitizer yang akan kita lakukan. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja sekarang kita masuk pada langkah-langkah pembuatan hand sanitizer pertama.
dari praktikum yang sudah kita lakukan tadi, yaitu tentang pembuatan hand sanitizer sederhana dengan menggunakan bahan-bahan alami. Jadi kira-kira beginilah hasil akhirnya dan warna dari hasil rebusan air daun sirih dan juga jeruk nipis. Jadi langsung saja kita aplikasikan. Untuk tempatnya sebenarnya lebih bagus menggunakan tempat bekas-bekas parfum ya yang bisa disemprot, tapi nggak apa-apa juga kalau kita menggunakan seperti yang saya gunakan saat ini, karena tempat yang seperti itu tadi tidak punya. Jadi langsung saja kita aplikasikan. Jadi pengaplikasiannya itu sama juga dengan pengaplikasian pada hand sanitizer biasa ya. Jadi tidak ada cara-cara istimewa. Dan sangat harumnya sangat harum sekali, khas ya, khas daun sirih, dan apalagi dengan ditambah dengan menggunakan jeruk nipis tadi itu harumnya mantap. Jadi untuk kalau manfaat dalam membunuh kuman ini seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa tidak perlu ditanyakan lagi ya teman-teman, karena ini manfaat dan khasiatnya sama seperti hand sanitizer yang kita beli di luar sana. Nah, baik teman-teman, sekian dari pembelajaran atau pembahasan kita pada kali ini mengenai pengertian virus, kemudian virus corona hingga pada saat praktikum tadi yang sudah kita lakukan. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga video saya ini dan praktikum yang sudah saya lakukan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan terutama untuk masyarakat-masyarakat dan warga Indonesia yang saat ini sedang resah akan akibat virus yang saat ini sedang maraknya terjadi di Indonesia, yaitu virus corona. Dan sekali lagi salam sehat dan tetap jaga kesehatan.